Monggo Bu. Salam dan bahagia, saya Prastiti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Saat ini saya bersama kedua rekan CGP Angkatan 7, Ibu Evi Dwi Suryani dari SMP Negeri 2 Kalijambe dan Bapak Dwis Abga Kartianto dari SMP Negeri 2 Kalijambe juga akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching supervisi akademis. Di mana nanti Ibu Evi akan sebagai coach dan Bapak Dwis sebagai coachee dan saya sebagai observer atau pengamat. Nah, untuk pertama kalinya saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Evi. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu Prastiti. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Untuk siang hari ini Bu Evi akan membantu saya bersama dengan Pak Dwis dalam praktek coaching. Dan untuk mengawalinya, saya akan melakukan tahapan yang pertama yaitu pra-observasi. Untuk pra-observasi ini, saya akan membicarakan tentang rubrik penilaian coaching. Ya, untuk rubrik ini nanti Bu ada dua ya, jadi ada dua rubrik penilaian. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah apakah sudah memenuhi prinsip dari coaching. Ya, kita ketahui bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk mengawalinya saya ingin bertanya, apakah Bu Evi nanti dalam melakukan proses coaching ini mengembangkan kompetensi coach ketiga-tiganya atau yang mana Bu Evi? Baik, ada 3 kompetensi inti coaching yang seperti sudah disebutkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching tersebut, Bu Pras. Ya, nah, namun saya yakin pasti ada yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti. Apa ya itu, Bu? Ya, betul sekali ya. Di sini saya dalam praktek coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, nah tadi di awal kita sudah melihat ada 2 rubrik penilaian, yaitu alur tirta dan prinsip. Kemudian Ibu menyampaikan ada titik fokusnya atau titik poinnya di mengajukan pertanyaan berbobot untuk kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu yang seperti apa ya, Bu? Baik, ya. Maksud saya di sini indikatornya yaitu coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, di mana dari coaching ini si coach itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya seperti itu, Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Sudah jelas apa yang ingin kita capai pada siang hari ini dan cukup untuk percakapan pra-observasi.
Untuk selebihnya saya persilakan kepada Bu Evi selaku coach dan Pak Dwis sebagai coach pada siang hari ini untuk melakukan percakapan coaching dalam supervisi akademis ini. Ya, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Maaf mengganggu waktunya, nggih. Waalaikumsalam Pak Dwis. Kabar saya baik, alhamdulillah. Kebetulan Pak, hari ini saya lagi free karena libur anak-anak itu juga lagi free, libur awal Ramadan. Jadi saya sangat longgar sekali ini Pak. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak Dwis? Gini loh Bu, kita kan sama guru bahasa Inggris, Ya. kan? Saya itu ingin sharing sama Bu Evi. Siapa tahu nanti saya ada jalan keluar dan masalah yang saya alami di kelas saya, Bu. Begitu ya Pak Dwis. Jadi Pak Dwis ingin sharing sama saya supaya mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Dwis di jam bahasa Inggris yang Pak Dwis ampuh. Begitu ya Pak Deh? Betul sekali Bu Evi. Baik Pak Dwis, kalau boleh tahu nih, apa sih permasalahan yang Pak Dwis hadapi saat ini? Gini loh Bu, akhir-akhir ini kok saya merasa anak-anak itu antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris kok berkurang ya Bu ya. Respon anak dan keaktifan sangat menurun. Ya. Anak sepertinya merasa bosan, jenuh, dan proses pembelajaran menjadi tidak menarik dan bahkan tidak ideal sama sekali. Oh begitu, jadi Pak Dwis ini merasa kalau akhir-akhir ini pada jam pelajaran itu anak-anak itu ogah-ogahan gitu ya Pak ya. Anak-anak kurang antusias dalam belajar, kurang respon, dan bahkan pembelajarannya itu terkesan tidak menarik gitu ya, tidak menyenangkan, bahkan jauh dari kata pembelajaran ideal gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Ya, lalu menurut Pak Dwis ini pembelajaran yang ideal yang Pak Dwis harapkan itu seperti apa? Ya pembelajaran yang respon anak itu sangat baik, katakanlah dari antusiasme atau atensi dalam menyimak materi yang saya berikan itu sangat tinggi. Terus ketika ada tugas dari saya, mereka langsung bersemangat untuk menyelesaikannya. Oke, baik Pak Dwis. Lantas apakah yang Bapak pernah berikan semacam solusi itu loh? Solusinya itu apa? Memberi solusi lain itu saat pembelajaran itu kok nggak asik itu seperti apa? Pernahkah ya Pak? Pernah memberi solusi? Pastinya Bu Evi, saya pernah memberikan semacam warming up dengan menggunakan Edugame, Worldwall. Di awal mereka have fun gitu, tetapi lama-lama sepertinya mereka juga bosan gitu. Oh iya. Oh begitu ya Pak ya. Sebenarnya ini kan Pak Dwis itu sudah mencoba memberikan treatment supaya pembelajaran Pak Dwis ini kembali menyenangkan, yakni dengan game edukasi. Nah, yang Pak Dwis kemas dalam bentuk semacam Wordle gitu ya. Akan tetapi hal tersebut kurang 100% mengembalikan pembelajaran ideal Pak Dwis begitu ya. Nah, adakah usaha atau rencana lain dari Pak Dwis untuk mengembalikan antusiasme anak tersebut? Mungkin dari selama Pak Dwis mengikuti program guru penggerak ini, adakah ide-ide segar yang mungkin Pak Dwis jadikan acuan seperti itu? Apa ya Bu ya? Apa mungkin saya
mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi saja ya Bu ya? Nah, itu ide yang bagus sekali Pak Dwis. Nah, dan saya itu yakin ya, nanti dengan kelebihan Pak Dwis yang miliki ya, Pak Dwis ini bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas Bapak yang ampu, yang kelas Bapak yang diampu. Ya, lalu kira-kira diferensiasi seperti apa yang akan Pak Dwis itu lakukan nanti di kelas? Mungkin nanti yang pertama saya akan melakukan tes diagnostik dulu. Supaya apa? Supaya tahu kesiapan dari minat serta belajar, gaya belajar anak tersebut. Kemudian saya akan mencoba mendesain ulang RPP. Saya akan mencoba memberikan bermacam-macam sumber belajar. Kemudian nanti mungkin untuk produknya saya akan mencoba memvariasikannya ke dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai selera anak, supaya anak memiliki kebebasan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi dari sini harapan saya, ya kan, siswa tidak merasa terpaksa atau tidak terbebani dan lebih enjoy lah gitu. Bagaimana menurut Devi? Ya, itu sangat ya Pak ya, keren sekali rencananya yang akan dilakukan untuk mengembalikan anak itu supaya itu lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di bahasa Inggris Pak Dwis yang ampuh itu. Yakni di sini Pak Dwis kan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu ya ini ya, indikator keberhasilan dari rencana Pak Dwis tadi seperti apa? Mungkin Pak Dwis bisa ceritakan itu. Ya, kita lihat dari respon anak, terus dari keceriaan anak, serta produk yang mereka hasilkan. Jika itu semua menunjuk ke angka antara 80 sampai 100, berarti diferensiasi pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil, Bu. Ya, baik Pak Dwis, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira itu siapa yang dapat membantu Pak Dwis ini dalam mewujudkan hal tersebut? Ya, yang paling utama dari dukungan kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus tim MGMP Bahasa Inggris, dan juga masukan yang membangun dari mereka itu sangat saya butuhkan. Sekaligus juga untuk tim IT dan Sarpras, Bu. Ya, baik Pak Dwis. Lalu kira-kira ini kapan ya Pak Dwis akan merencanakan rencana tadi, akan menerapkan rencana tadi itu kapan kira-kira? Secepatnya Bu, nanti setelah kelas 12 selesai asesmen sumatif akhir jenjang. Ya, semoga saya berharap ini rencana Pak Dwis tadi berhasil, dan sukses ya Pak ya. Dan saya juga sudah tidak sabar ya mendengar hasil rencana yang akan Bapak lakukan ini. Nanti jangan lupa juga ya Pak ya dikabari saya. Baik Bu Evi, nanti pasti saya akan hubungi Bu Evi kembali. Terima kasih. Iya. Baik, sudah selesai untuk proses coaching siang hari ini. Untuk Bu Evi, terima kasih sebagai coach, dan Pak Dwi sebagai coachee. Untuk selanjutnya, tadi saya juga sudah melakukan proses observasi dengan mendengarkan, dengan mencatat apa yang sudah saya lihat dan saya dengarkan
ada tahap observasi ini. Untuk selanjutnya, saya akan masuk pada pasca observasi, tahap yang terakhir. Sebagai seorang observer, saya akan sedikit ngobrol lagi dengan Bu Evi sebagai coach. Ya, Bu Evi, gimana tadi hasil coachingnya ya? Apakah proses coachingnya tadi sudah berjalan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai? Ya. Baik Bu Pras, dari coaching tadi ya yang barusan kami lakukan dengan Bapak Dwis itu menurut saya itu saya sudah melakukan dengan alur tirta sehingga apa itu namanya dengan alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan sehingga koci itu bisa menemukan solusi-solusi yang dihadapinya dari masalah yang dihadapi. Ya, baik. Berarti dua rubrik penilaian tadi sudah terpenuhi semuanya, Bu. Yang pertama yaitu tentang alur tirta, di mana sudah muncul tujuan umum yang ingin disampaikan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian muncul rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab dari koci untuk melaksanakan rencana aksi. Dan hal itu muncul karena coach berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang area yang ingin Ibu kembangkan tadi di awal, yaitu sebagai seorang coach ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membawa coach menemukan solusi permasalahan gitu. Kemudian Bu, dari hasil ini tadi, kira-kira masih ada lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan kompetensi lain gitu selain menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini? Iya, dari hasil melakukan coaching tadi ya Bu ya, itu saya tuh ingin lebih memahami proses tirta sehingga itu saya bisa melakukan proses coaching itu lebih maksimal lagi seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi apa yang sudah saya amati, yang sudah Bapak dan Ibu lakukan berdua tadi, akhirnya saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa percakapan coaching pada siang hari ini yang pertama sudah memenuhi alur tirta, ya, kemudian sudah memenuhi atau menerapkan prinsip coaching, di mana di situ ada 3 prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bahkan Bu Evi pun sebagai coach sudah menunjukkan kompetensi seorang coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Tadi ketika Pak Dwis melontarkan ceritanya begitu. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menjadi fokus pada siang hari ini pada coaching kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dwis dan Bu Evi yang telah membantu saya dalam proses coaching siang hari ini, dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Dwis, Bu Evi, selamat berakhir. Sama-sama Bu Pras. Sama-sama Bu Pras.